Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saat berkesan, saat ku dikenangkan dengan setangga mawar yang sedang mekar, bagaikan ku terjebak. Hatiku pun meledak, yang tak pernah terjadi kini ku alami sejak kehadirannya. Burung-burung bernyanyi, alam berwarna-warni, mentari di ujung rambutnya. Inikah tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi? Tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi di dalam hati ini sekali lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan pemirsa diskusi kita pada sore hari ini masih terkait dengan diet sehat. Mungkin coba beralih dulu nih kepada Dr. Elsa nih dok. Tentunya untuk pola makan pemirsa terdapat perbedaan antara orang sehat, sakit, anak-anak maupun orang yang lansia memiliki penyakit penyerta. Nah langsung aja nih mumpung ada dokternya langsung kita tanyakan sebenarnya pola makan untuk orang sehat, sakit dan juga yang memiliki penyakit penyerta itu ada perbedaan nggak sih dok sebenarnya? Iya, kita bicara untuk yang normal dulu ya. Jadi kalau untuk diet sehatnya untuk orang yang BMI-nya udah tercukupi atau memang ada orang yang mau memulai untuk diet sehat atau pola makannya, jadi memang sebenarnya sudah ada campaign dari Kemenkes itu yang namanya isi piringku ya. Jadi isi piringku itu ada kayak satu bulatan isi piring seperti ini ya. Jadi satu bulatan isi piringku ini dia mengandung semua yang harus kita makan seharusnya ya. Nah, jadi dalam satu piring ini kita bagi dua seperti itu ya, kita bagi dua. Jadi setengah piring seharusnya mengandung dari makanan pokok dan lauk pauk, dan juga setengahnya piringnya lagi itu ada yang seharusnya adalah mengandung buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, mungkin ini yang banyak terjadi kesalahpahaman masyarakat umum ya. Mungkin di masyarakat umum kita itu lebih dari setengah piring adalah karbohidrat, makanan pokok ya, nasi seperti itu ya kalau di Indonesia. Dan setengah piringnya itu lauk pauk seperti itu, tidak ada sayur dan buah. Sedangkan sebenarnya Kemenkes kita itu sudah memperhatikan sekali untuk pola makan hidup sehat untuk masyarakatnya dengan membentuk kampanye isi piringku ini. Jadi di mana isi piringku ini dalam satu piring itu setengahnya makanan pokok seperti karbohidrat ya, dan lauk pauknya dan sayur, setengah piringnya itu adalah untuk sayur-sayuran dan buah-buahan seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan pola makan yang benar seperti itu ya. Sudah ada kualitasnya yang sudah mencukupi, di mana mencukupi karbohidrat, protein, lemak, sayuran dan buah-buahan, vitamin dan mineralnya. Bagaimana untuk orang yang sudah ada penyakit penyertanya? Nah, itu memang harus diperhatikan ya, karena akan berbeda antara diet sehat untuk orang yang tidak ada penyakit penyerta dengan diet sehat untuk orang yang sudah ada riwayat penyakit penyerta. Kenapa seperti itu ya? Karena orang yang sudah memiliki penyakit penyerta berarti dia memiliki gangguan di salah satu fungsi organ, seperti itu sederhananya. Jadi
dikembalikan lagi orang yang sudah ada penyakit penyertaannya ini harus dipastikan yang pertama sudah konsultasi ke dokter, ya sudah konsultasi ke dokter. Yang kedua sudah tegak diagnosanya atau penyakitnya itu apa. Ambil untuk contoh yang simple, misalnya seseorang itu memang sudah ada riwayat hipertensi atau darah tinggi. Mungkin nanti ada lagi yang nanya, memangnya tekanan darah normal itu berapa? Normalnya adalah 120 untuk sistolnya dan 80 untuk diastolnya. Nah, kalau udah lebih dari 120 per 80, apalagi sudah di usia dewasa ya, sudah mulai tuh ada riwayat untuk darah tinggi. Kalau udah melebihi 120 per 80, sebaiknya sudah mulai dikonsultasikan. Nah, nanti sudah dari konsultasikan itu, nanti akan ada tuh, pasti akan ada edukasi dari dokternya untuk diet seseorang pasien itu. Kalau hipertensi, biasanya yang ditekankan adalah diet garam. Diet garam, nah garam yang harus konsumsi untuk orang normal berapa? Pasti pertanyaan seperti itu. Jadi kalau untuk orang yang tidak ada penyakit penyerta, normalnya itu adalah 1 sendok makan. 1 sendok makan dalam sehari. Sudah cukup. Nah kembali lagi, 1 sendok makan itu kan hanya garamnya saja. Tapi mungkin dari makanan-makanan pun sebenarnya sudah mengandung garam-garam juga, seperti ikan asin, seperti itu ya, kan itu udah ada kandungan garam yang berlebihan juga. Nah, kalau untuk yang penyakit penyerta saya rasa seperti itu. Jadi harus ada konsultasi dulu ke dokternya, sudah tegak diagnosanya, baru nanti akan ada edukasi dari dokternya. Kalau memang hipertensi biasanya diet garam. Kalau untuk orang yang diabetes biasanya diet gula, seperti itu ya. Kalau untuk yang penyakit-penyakit lain itu misalnya orang yang hiperkolesterolemia, biasanya itu dietnya diet lemak, seperti itu ya. Tapi tidak memungkinkan orang yang tegak satu diagnosa juga dianjurkan untuk diet-diet yang lain, karena ditakutkan akan berkomplikasi untuk penyakit yang lainnya. Misalnya hipertensi tidak memungkinkan dia juga akan merembet ke diabetes. Jadi nanti dia ada multi diagnosa seperti itu, lebih dari 1 diagnosa. Mungkin seperti itu. Baik, jadi memang masih banyak sekali mispersepsi di masyarakat yang menganggap bahwa nasi itu harus setengah piring ya dok ya. Apalagi sekarang itu nasi Padang, itu banyak banget nasinya ya dok, seperti yang kita tahu tuh. Terus nasi campur mie gitu sih. Iya, nasi campur mie itu supremasi orang Indonesia ya. Itu orang-orang Indonesia kayaknya kalau nggak pakai nasi kayaknya nggak kenyang, belum. Apalagi orang tua menganggap kalau nggak makan nasi itu belum makan, katanya benar. Gitu ya dok ya. Nah, kalau misalnya yang harus dihindari pada saat diet itu apa aja dok? Seperti yang kita tahu misalnya anak-anak itu suka banget nih makan ciki-ciki, ataupun yang sekarang tuh banyak sekali makanan-makanan yang mengandung tinggi garam. Apa itu nggak boleh sama sekali dimakan, atau boleh nih sedikit-sedikit tapi tetap seimbang seperti yang kata dokter tadi? Iya, balik lagi ya, kalau untuk garam kita sesuai dengan peraturan. Kalau memang garamnya itu mencukupi 1 sendok makan dalam sehari, boleh-boleh saja. Cuman kalau contohnya seperti ciki tadi, saya rasa selain garam ada kandungan yang lain ya, ada MSG-nya, zat-zat kimia yang membahayakan seperti itu. Itu yang tidak dibolehkan seperti itu. Kalau memang mau lebih baik lagi, kalau memang mau pola yang hidup sehat, untuk yang ciki-ciki, makan makanan instan, fast food seperti itu memang sebaiknya tidak ya, sebaiknya tidak. Karena kita tidak tahu takarannya, dan juga dianya itu mengandung zat-zat kimia tambahan lainnya yang sebenarnya sudah dinotis nih sama pemerintah itu berbahaya, MSG misalnya ya, dan kandungan zat kimia lainnya. Ada pewarna, ada pengawetnya. Mungkin saya beralih dulu kepada Dokter Moran nih dok. Tentunya dari banyak sekali yang sudah kita sebutkan tadi jenis-jenis makanan ya dok. Ada nggak sih dok sebenarnya makanan yang nggak boleh dikonsumsi dalam satu waktu yang bersamaan? Karena misalnya bisa jadi penyerapannya berkurang karena kita mengkonsumsi satu makanan tapi berbarengan dengan makanan lain, dokter. Ada beberapa, mungkin kalau misalnya untuk makanan seperti protein ataupun karbohidrat itu memang harusnya bersama-sama ya, baik itu lemak, sayuran, hanya saja ada porsi-porsinya seperti yang dijelaskan oleh Dr. Else tadi. Nah, kebutuhan cairan juga perlu kita perhatikan, misalnya 2 liter dalam sehari, mau kita bagi dalam 8 gelas kah atau bagaimana, itu masing-masing dari pribadi kita masing-masing mau bagaimana. Namun biasanya untuk jelasnya bahwa tidak diperbolehkan
diperbolehkan sebenarnya kalau kita mengkonsumsi makanan yang sudah sehat dan sempurna tadi, seimbang tadi itu dengan makanan minuman seperti teh yang bisa mengandung diuretik dan kopi yang mengandung kafein. Karena dengan adanya pengkonsumsian berbarengan dengan teh ataupun kopi itu, penyerapan zat besi yang terkandung di dalam makanan yang tadi kita harapkan bisa berfungsi dengan baik ke dalam tubuh kita, malah zat besinya akan tidak terserap dengan baik ke dalam tubuh kita. Bahkan lebih baik dengan buah-buahan misalnya yang asam. Kalau misalnya nih seseorangnya tidak ada gangguan dalam asam lambung ya, ataupun gangguan di mahnya, bisa dikonsumsi dengan berbarengan dengan jus jeruk misalnya tanpa gula ya, tanpa ada tambahan gula. Dan itu juga harus buah yang pure memang dari buah ya, bukan misalnya sasetan atau apa. Bukan sirup ya. Nah, itu akan lebih baik, dan penyerapan zat besi yang sebenarnya kita butuhkan untuk peredaran darah kita juga. Nah, akan lebih baik kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Oh, berarti nggak baik ternyata, Dok. Biasanya kalau misalnya abis makan bakso nih kan, Cipa makan bakso atau makan pangsit di luar, itu pasti minumnya teh nih. Nah, ternyata itu bisa menghambat kalau misalnya protein yang Cipa konsumsi kan mengandung zat besi nih, Dok. Jadi bisa sia-sia nih. Bisa dikatakan sia-sia tuh, Dok, kalau Cipa setelahnya minum es teh gitu, Dok, misalnya. Kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan-makanan baik itu bakso kah, atau misalnya makanan-makanan yang sudah seimbang, misalnya tadi ada ikan, atau misalnya dengan daging-dagingan, atau bahkan kan zat besi yang paling banyak itu kan ada di daging-dagingan merah ya, seperti daging sapi. Nah, seperti itu kan di saat kita mengkonsumsi berbarengan dengan teh ataupun kopi, malah zat besi yang terkandung di makanan tersebut malah tidak terserap gitu. Akhirnya sia-sia seperti itu. Sia-sia ya, Dok. Jadi memang pemirsa tentunya harus diperhatikan antara makanan yang kita makan, apakah boleh berbarengan, apakah nantinya akan sia-sia nih yang kita makan karena kita mengkonsumsi makanan tersebut berbarengan dengan cara yang salah nih. Akan kita lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.